adik-adik, pada video kali ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan bumi dan antariksa. Yang pertama, galaksi. Tata surya kita terletak di sebuah galaksi spiral yang berdiameter sekitar 1000 tahun cahaya dan memiliki sekitar 200 miliar bintang. Galaksi ini bernama galaksi Bima Sakti. Yang berikutnya, sistem tata surya. Sistem tata surya adalah susunan benda-benda langit yang mengelilingi matahari. Benda-benda langit tersebut adalah asteroid, satelit, sabuk Kuiper, piringan terbesar, awan Oort, dan planet-planet yang merupakan anggota tata surya ada 8, yaitu yang pertama Merkurius. Jarak Merkurius ke matahari sekitar 58 juta kilometer. Suhunya sekitar 450 derajat Celcius. Waktu mengelilingi matahari 88 hari. Waktu rotasi 59 hari. Diameternya 4862 km. Yang kedua, Venus. Jarak Venus ke matahari 108 juta kilometer. Suhunya 735 derajat Kelvin. Waktu orbit 224,7 hari. Tekanan atmosfer 92 kali lebih besar dari bumi. Yang ketiga, bumi. Jarak bumi ke matahari sekitar 150 juta kilometer. Waktu orbit 365,26 hari. Diameter bumi 12.756 km. Jari-jari bumi 6.378 km. Keliling bumi 40.070 km. Satelit bulan. Yang keempat, tentang planet Mars. Diameternya 6.800 km. Jarak ke matahari 228 juta km. Waktu orbit 687 hari. Waktu rotasi 24,6 jam. Satelit Phobos dan Deimos. Yang kelima, Jupiter. Jupiter diameternya 142,860 km, volume 1300 kali bumi. Jarak ke matahari 779 juta km. Waktu rotasi 9,8 jam. Waktu revolusi 12 tahun. Yang keenam, Saturnus. Jarak ke matahari 1430 juta km. Waktu revolusi 29,46 tahun. Waktu rotasi 10 jam 40 menit 24 detik. Yang berikutnya, Uranus. Jarak ke matahari 2,880 juta km. Suhunya minus 224 derajat Celcius. Diameternya 50.100 km. Waktu rotasi 11 jam. Waktu revolusi 4 tahun. Yang kedelapan, Neptunus. Neptunus jarak ke matahari 4.500 juta km. Diameternya 49.530 km. Waktu revolusi 1064,48 tahun. Suhunya minus 218 derajat Celcius. Oke, yang berikutnya kita masuk di hipotesis asal-usul tata surya. Yang pertama, hipotesis planetismal yang dikemukakan oleh Thomas C. Chamberlain dan Forrest R. Moulton 1900. Tata surya terbentuk akibat adanya objek-objek bertabrakan dari waktu ke waktu pada awal pembentukan matahari yang menghasilkan planet, bulan, asteroid, dan komet. Yang ke B, hipotesis nebula M yang dikemukakan oleh Emanuel Swedenborg pada tahun 1734 dan Immanuel Kant pada tahun 1775 dan Pierre Mercurius de Laplace 1796. Tata surya masih berbentuk kabut karena gaya gravitasi menyebabkan kabut menyusut berputar-putar, kemudian memanas
dan akhirnya menjadi matahari, sedangkan planet terbentuk akibat cincin-cincin gas dan es yang terlontarkan di keliling matahari kemudian memadat dan mengalami penurunan suhu, maka terbentuklah planet. Yang berikutnya, hipotesis bintang kembar. Tata surya berawal dari dua bintang, kemudian salah satunya meledak menghasilkan serpihan-serpihan kecil. Serpihan tersebut akhirnya terperangkap oleh bintang yang tidak meledak dan mulai mengelilinginya. Yang berikutnya, hipotesis kondensasi. Tata surya berasal dari bola kabut raksasa kemudian berputar-putar membentuk cakram raksasa. Yang berikutnya, hipotesis pasang surut bintang. Tata surya terbentuk karena bintang lain mendekati matahari sehingga membentuk planet pada keadaan tertentu. Sejumlah materi dan matahari dan bintang planet yang lain terkondensasi menjadi planet. Yang berikutnya, hipotesis protoplanet. Tata surya berawal dari kumpulan kabut gas yang disebut protoplanet, di mana kabut gas tersebut membentuk kumpulan-kumpulan yang berangsur-angsur menjadi kumpulan padat. Oke, yang berikutnya kita masuk di anggota tata surya yang terutama adalah matahari dan merupakan induk tata surya matahari. Ini berukuran 3032 830 massa bumi. Berdasarkan terminologi tata surya dibagi menjadi tiga daerah, yaitu yang pertama tata surya bagian dalam. Tata surya bagian dalam terdapat 4 planet kebumian yang terdekat matahari dan asteroid utama. Yang kedua, tata surya bagian luar, 4 gas planet raksasa, komet dan Centaurus. Yang ketiga, bagian terluar tata surya, sabuk Kuiper, yaitu semua objek melampaui Neptunus. Bagian dari tata surya lainnya adalah yang pertama, komet. Komet adalah benda tata surya dari es volatile. Ketika memasuki tata surya, esnya tersublimasi dan terionisasi menghasilkan ekor gas dan debu panjang. Yang kedua, Centaurus. Centaurus adalah benda mirip komet dengan proses majornya lebih besar dari Jupiter dan lebih kecil dari Neptunus. Yang ketiga, daerah trans Neptunus adalah daerah yang melampaui Neptunus dan sebagian besar belum dieksplorasi. Yang keempat, sabuk Kuiper. Sabuk Kuiper adalah cincin raksasa mirip dengan sabuk asteroid dengan komposisi utama adalah es, misalnya Quasar, Venera dan Orcus. Yang kelima, Pluto dan Charon adalah planet terkecil atau forward planet yang merupakan objek terbesar dari sabuk Kuiper. Yang keenam, Haumea dan Makemake adalah 2 objek terbesar di sabuk Kuiper. Klasik Haumea adalah objek terbentuk telur dan memiliki 2 bulan, sedangkan Makemake adalah objek paling cemerlang di sabuk Kuiper setelah Pluto. Yang ketujuh, piring tersebar merupakan sumber komet berperiode pendek. Piring tersebar mendidih sabuk Kuiper dan menyebar keluar dari jauh lebih luas. Oke adik-adik, sekian dari video pembelajaran kita hari ini tentang bumi dan antariksa. Sekian dan terima kasih.